Bab 5. The Tower of Babel. Jumlah orang Tionghoa di kampung kami sekitar sepertiga dari total populasi. Ada orang Kek, ada orang Hokkien, ada orang Tongsan, dan ada yang tak tahu asal-usulnya. Bisa saja mereka yang lebih dulu mendiami pulau ini daripada siapapun. Ai Chang, Pok, Kiau, dan Haknai. Seluruhnya adalah perangkat penambangan timah primitif yang sekarang dianggap temuan arkeologi. Bukti bahwa nenek moyang mereka telah lama sekali berada di Pulau Belitung. Komunitas ini selalu tipikal, rendah hati dan pekerja keras. Meskipun jauh terpisah dari akar budayanya, namun mereka senantiasa memelihara adat istiadatnya. Dan di Belitung mereka beruntung karena mereka tak perlu jauh-jauh datang ke Jincanying kalau hanya ingin melihat tembok besar Cina. Persis bersebelahan dengan toko-toko kelontong milik warga Tionghoa ini berdiri tembok tinggi yang panjang dan di sana-sini tergantung papan peringatan. Dilarang masuk bagi yang tidak memiliki hak. Di atas tembok ini tidak hanya ditancapi pecahan-pecahan kaca yang mengancam tapi juga dililitkan 4 jalur kawat berduri seperti di Kampauschwitz. Namun, tidak seperti tembok besar Cina yang melindungi berbagai dinasti dari serbuan suku-suku Mongol di utara. Di Belitung tembok yang angkuh dan berkelak-kelok sepanjang kiloan meter ini adalah pengukuhan sebuah dominasi dan perbedaan status sosial. Di balik tembok itu terlindung sebuah kawasan yang disebut gedong, yaitu negeri asing yang jika berada di dalamnya orang akan merasa tak sedang berada di Belitung. Dan di dalam sana berdiri sekolah-sekolah PN. Sekolah PN adalah sebutan untuk sekolah milik PN dalam kurung perusahaan negara. Timah, sebuah perusahaan yang paling berpengaruh di Belitung. Bahkan sebuah hegemoni lebih tepatnya. Karena timah adalah denyut nadi pulau kecil itu. Suatu sore seorang gentleman keluar dari balik tembok itu untuk berkeliling kampung dengan sebuah Chevrolet Corvette. Lalu esoknya di depan sebuah majelis ia mencibir. Tak satu pun kulihat ada anak muda memegang pacul. Tak pernah kulihat orang-orang muda demikian malas seperti di sini. Apa dia kira kami bangsa petani? Kami adalah buruh-buruh tambang yang bangga. Padi tak tumbuh di atas tanah-tanah kami yang kaya material tambang. Laksana The Tower of Babel, yakni Menara Babel. Metafora tangga menuju surga yang ditegakkan bangsa Babilonia sebagai perlambang kemakmuran 5.600 tahun lalu. Yang berdiri arogan di antara sungai Tigris dan Efrat di tanah yang sekarang disebut Irak. Timah di Belitung adalah menara gading kemakmuran berkah Tuhan yang menjalar sepanjang semenanjung Malaka. Tak putus-putus seperti jalian urat di punggung tangan. Orang Melayu yang merogohkan tangannya ke dalam lapisan dangkal aluvium. Hampir di sembarang tempat. Akan mendapati lengannya berkilauan karena dilumuri ilmenit atau timah kosong. Bermil-mil dari pesisir. Belitung tampak sebagai garis pantai kuning berkilauan karena biji-biji timah dan kuarsa yang disirami cahaya matahari. Pantulan cahaya itu adalah citra yang lebih kemilau dari riak-riak gelombang laut dan membentuk semacam fatamorgana pelangi sebagai mercusuar yang menuntun para nahkoda. Tuhan memberkahi Belitung dengan timah bukan agar kapal yang berlayar ke pulau itu tidak menyimpang ke Laut Cina Selatan. Tetapi timah dialirkannya ke sana untuk menjadi mercusuar bagi penduduk pulau itu sendiri. Adakah mereka telah semena-mena pada rezeki Tuhan sehingga nanti terlunta-lunta seperti dikala Tuhan menguji bangsa Lemuria? Kilau itu terus menyala sampai jauh malam. Eksploitasi timah besar-besaran secara non-stop diterangi ribuan lampu dengan energi jutaan kilowatt. Jika disaksikan dari udara di malam hari Pulau Belitung tampak seperti familia besar Ctenopore, yakni ubur-ubur yang memancarkan cahaya terang berwarna biru dalam kegelapan laut, sendiri, kecil, bersinar,
indah, dan kaya raya. Belitung melayang-layang di antara Selat Gaspar dan Karimata bak mutiara Dalma Tangkupan Kerang. Dan terberkatilah tanah yang dialiri timah karena ia seperti nautia yang dirubung beragam jenis lebah madu. Timah selalu mengikat material ikutan, yakni harta karun tak ternilai yang melimpah ruah, granit, zirkonium, silika, senotim, monazite, ilmenit, siderit, hematit, clay, emas, galena, tembaga, kaolin, kuarsa, dan topas. Semuanya berlapis-lapis, meluap-luap, beribu-ribu ton di bawah rumah-rumah panggung kami. Kekayaan ini adalah bahan dasar kaca berkualitas paling tinggi, biji besi dan titanium yang bernas, material terbaik untuk superkonduktor, timah kosong ilmenit yang digunakan laboratorium roket NASA sebagai materi anti panas ekstrim, zirkonium sebagai bahan dasar produk-produk tahan api, emas murni dan timah hitam yang amat mahal. Bahkan kami memiliki sumber tenaga nuklir, uranium yang kaya raya. Semua ini sangat kontradiktif dengan kemiskinan turun-temurun penduduk asli Melayu Belitung yang hidup berserakan di atasnya. Kami seperti sekawanan tikus yang paceklik di lumbung padi. Belitung dalam batas kuasa eksklusif PN Timah adalah kota praja Konstantinopel yang makmur. PN adalah penguasa tunggal Pulau Belitung yang termasyhur di seluruh negeri sebagai Pulau Timah. Nama itu tercetak di setiap buku geografi atau buku himpunan pengetahuan umum pustaka wajib sekolah dasar. PN amat kaya. Ia punya jalan raya, jembatan, pelabuhan, real estate, bendungan, dok kapal, sarana telekomunikasi, air, listrik, rumah-rumah sakit, sarana olahraga, termasuk beberapa padang golf, kelengkapan sarana hiburan, dan sekolah-sekolah. PN menjadikan Belitung sebuah pulau kecil, seumpama desa perusahaan dengan aset triliunan rupiah. PN merupakan penghasil timah nasional terbesar yang mempekerjakan tak kurang dari 14.000 orang. Ia menyerap hampir seluruh angkatan kerja di Belitung dan menghasilkan devisa jutaan dolar. Lahan eksploitasinya tak terbatas. Lahan itu disebut kuasa penambangan dan secara ketat dimonopoli. Legitimasi ini diperoleh melalui pembayaran royalti. Lebih pas disebut upeti, miliaran rupiah kepada pemerintah. PN mengoperasikan 16 unit MR Bagger atau kapal keruk yang bergerak lamban, mengorek isi bumi dengan 150 buah mangkuk-mangkuk baja raksasa, siang malam merambah laut, sungai, dan rawa-rawa, bersuara mengerikan laksana kawanan dinosaurus. Di titik tertinggi siklus komedi putar, di masa keemasan itu, penumpangnya mabuk ketinggian dan tertidur nyenyak, melanjutkan mimpi gelap yang ditiup-tiupkan kolonialis. Sejak zaman penjajahan, sebagai platform infrastruktur ekonomi, PN tidak hanya memonopoli faktor produksi terpenting tapi juga mewarisi mental bobrok feodalistis ala Belanda. Sementara seperti sering dialami oleh warga pribumi dimanapun yang sumber daya alamnya dieksploitasi habis-habisan, sebagian komunitas di Belitung juga termarginalkan dalam ketidakadilan kompensasi tanah wilayah, persamaan kesempatan, dan trickle-down effects.